Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus di drakor Partner of Justice. Kasus ini adalah kematian dari Yeom Sang-gu, seorang kakek berusia 76 tahun. Di sebuah rumah duka, dokter mengatakan awalnya perkiraan kematian dari si kakek adalah penyakit jantung. Tetapi karena dirasa biaya dari pemakaman si kakek di rumah duka tersebut terlalu mahal, akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk mengganti rumah duka. Di rumah duka yang kedua, dokternya mengatakan bahwa penyebab kematian si kakek tidak diketahui karena ada beberapa luka di kaki si kakek. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak dari si kakek tidak terima pernyataan dari dokter tersebut. Akhirnya terlibatlah detektif, polisi, dan kejaksaan untuk menyelidiki kematian dari kakek tersebut. Lalu dilakukan otopsi, ternyata benar bahwa pergelangan kaki kanan si kakek ada bekas dari ikatan suatu benda atau tali. Dan kemudian polisi mencurigai anak dari kakek, yaitu anak bungsu yang tinggal bersama si kakek bernama Yeom Dang-sik. Akhirnya polisi menetapkan tersangka Yeom Dang-sik dari kematian si kakek. Kemudian dilakukan penyelidikan di rumah si kakek, dan pas part ini benar-benar bikin terharu guys. Jaksa melihat foto si kakek waktu masih muda bersama 3 anaknya yang sangat ceria. Bagaimana kehidupan ini bisa merubah segalanya. Di depan rumah si kakek juga ditemukan tikus yang meninggal secara tidak wajar akibat keracunan. Dilakukanlah pemakaman. Pas part ini benar-benar bikin jengkel guys, karena anak-anaknya si kakek bukannya berduka, mereka malah berebut uang pelayat. Gak ada sedih-sedihnya sama sekali. Jengkel banget deh. Karena kurangnya bukti, Dae-sik dan anak bungsu dari si kakek dibebaskan. Akhirnya tim forensik mengotopsi tikus yang ada di rumah si kakek. Dan bener aja guys, ternyata tikus tersebut keracunan racun dari ikan buntal. Dan di dalam darah si kakek juga terdapat racun yang sama dengan tikus tersebut. Akhirnya menantu dari si kakek yang bekerja di toko atau warung sashimi yang menjual ikan buntal ditetapkan sebagai tersangka. Parah banget sih guys. Setelah dilakukan penyelidikan lagi, ternyata dosis dari racun ikan buntal tidak cukup untuk membuat si kakek meninggal dunia. Akhirnya tim forensik berfokus pada hal lain, yaitu luka bakar dari si kakek. Kemudian mereka mengumpulkan barang-barang yang mengandung alat panas dari rumah si kakek untuk dilakukan penyelidikan. Nah, ini adalah foto dari luka bakar di kaki si kakek. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata anak pertama dari si kakek mencoba menjual rumah si kakek dengan mendaftarkan sebagai walinya. Sehari sebelum kakek meninggal, anak pertama tersebut datang ke rumah si kakek untuk mencoba membujuk si kakek. Kemudian anak kedua juga gitu guys, ternyata dia menginginkan uang asuransi si kakek. Benar-benar anak-anak yang tidak tahu diri ya guys. Pada sebelumnya mereka bilang mereka tidak pernah bertemu si kakek. Ini adalah waktu anak kedua si kakek berusaha untuk membujuk si kakek melakukan cap jempol untuk uang asuransi. Kayak gini nih guys
dipaksa banget si kakek, padahal beliau tidak mau. Dipaksa dengan sedikit keras, guys. Kayak gini, guys, kasihan banget si kakek, guys, dipaksa terus, guys. Nah, ini waktu anak pertama memaksa kakek keluar dari mobil untuk katanya sih ke rumah sakit, padahal dia cuma pura-pura. Jadi jaksa waktu itu menyimpulkan bahwa penyebab kematian si kakek adalah serangan jantung karena adanya kekerasan. Akan tetapi BFN mengatakan bahwa tidak ada memar yang serius yang bisa menyebabkan si kakek gagal jantung. Akhirnya tim forensik beserta jaksa berfokus pada luka bakar dari si kakek nih, kayak gini. Di kaki si kakek akhirnya ditemukan fakta bahwa luka tersebut adalah luka tabrakan si kakek dengan pengendara sepeda. Sore sebelum kakek meninggal, dia tertabrak sepeda, guys. Nah, ini waktu jasa mengingat dulu kalau ada temannya yang tertabrak sepeda dengan luka yang sama. Ini adalah gambaran dari dada si kakek yang tertabrak terkena setir sepeda sehingga menghantamnya terlalu keras dan membuat penyakit jantung si kakek. Ini waktu si kakek terbaring setelah tertabrak sepeda, kesulitan bernafas, guys. Kasihan anaknya gak ada yang peduli sama sekali. Anak pertamanya menyesal, guys, karena dia tidak mengikat kaki si kakek setelah pulang ke rumah sehingga si kakek keluar ke rumah. Ini waktu si kakek habis tertabrak sepeda dan pengendara sepeda tersebut ingin mengantarkan si kakek pulang, tapi si kakek gak mau, guys. Katanya dia mau menjemput anak-anaknya pulang sekolah karena hujan. Ini si kakek lagi nunggu dengan payung kehujanan di depan sekolah anak-anaknya, guys, padahal anak-anaknya sudah besar. Ini waktu flashback ke masa lalu, si kakek menjemput anak-anaknya, guys. Nangis banget pas part ini, guys. Anak-anaknya pun ikut nangis. Nah, ini si anak kedua sadar bahwa si kakek ternyata ingatannya sudah pulih. Dia keingat kalau dia pernah berkata kepada si kakek, jangan pergi berkeliling di luar, kamu harus mati karena sakit supaya saya mendapatkan uang asuransi. Jangan terluka di luar dan jangan pergi ke rumah sakit. Nyesek banget, guys. Ternyata si kakek sadar kalau dirinya terkena demensia. Akhirnya dia mewariskan seluruh aset-asetnya kepada anaknya. Tapi jaksa menyimpulkan bahwa anaknya didiskualifikasi sebagai pewaris. Ini waktu anak-anaknya dan menantunya keluar dari gedung dan mereka sepertinya sudah ikhlas tidak mendapatkan uang asuransi, dan mereka sadar bahwa si kakek sangat cinta yang tulus kepada mereka. Jaksa mengatakan bahwa anak-anak mereka berdamai dengan pengendara sepeda tanpa meminta kompensasi sedikit pun, dan mereka dulu yang mereka inginkan hanyalah uang, tapi sekarang mereka sudah berubah karena kejadian ini. Maka sayangilah orang tuamu selagi masih hidup, guys. Sekian dulu cerita dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, guys. Sampai jumpa di review drakor selanjutnya.